daripada yang biasa. Tapi balik lagi, apa yang kita cari? Kalau yang kita cari adalah cuma healing, iya benar, nggak usah ikut hot. Karena hot tuh mahal banget. Kalau kita cari cuma jalan-jalan, ya mendingan kita pergi lewat yang biasa gitu ya, atau pergi di domestik aja, cuma mau nyari pantai, mau nyari gunung, mau nyari pemandangan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya, atas kemurahannya kita masih bisa untuk kembali lagi menyapa bersama Ummu Alila. Yang diajak ngobrol pas lagi siang-siang dan ngantuk ya, Banget. Dan kita pada hari ini mau ngobrol sekaligus kita mau promosi tentang Turki ya. Dan insya Allah kita nanti akan ada perjalanan ke Turki seperti biasa, Heritage of Ottoman. Teman-teman bisa cek di Instagram @terangtrip dan kita nanti akan di situ bagi-bagi informasi. Nah, untuk pembicaraan kali ini nggak seperti biasa karena biasanya kan Abi ngomong sendiri ya untuk menyampaikan tentang promosi tentang Heritage of Ottoman dan program-program yang sudah kita susun selama hampir berapa tahun, Dik? 10 tahun ya? 10 tahunan ya, 2013 kita mulai untuk nyusun program Heritage of Ottoman dan sekarang sudah 2023 dan Alhamdulillah kita masih lanjut. Nah, kalau menurut Umi sendiri sebagai peserta tetap yang ikut Heritage of Ottoman, menurut Umi karena kita mau bahas dari segi Uminya nih sebagai bukan yang bikin program dan bukan peserta yang biasa, Umi yang sudah ngikut dari awal 2013 sampai dengan sekarang. Menurut Umi apa nih yang paling Umi berkesan tentang Heritage of Ottoman yang perlu orang-orang tahu? Apa Bi? Ya nggak tahu. Ini kan adalah dari sudut pandang Umi, POV-nya Umi. Ya. Gimana? Kalau Umi sendiri yang paling berkesan dari perjalanan di HOT ya, Heritage of Ottoman, itu adalah apa yang kita pernah tahu teorinya, sejarahnya dalam hal ini. Nah itu tuh kita bisa langsung ngelihat, langsung praktek gitu. Jadi kalau mungkin sebelum Umi kesana itu tuh kayak masih ngawang-ngawang gitu ya, kayak gimana sih kok bisa Islam pernah menang, terus kayak apa menangnya, kok kayak diceritakan waktu Abi menyampaikan materi Al-Fatih itu kan kayak sesuatu banget gitu loh. Bahkan kalau Umi sebagai orang yang pernah belajar sejarah sebelum Umi hijrah gitu. Itu pernah belajar sejarah? Ya pernah dong, walaupun mungkin di bagian pengayaan. Tapi ada nyantol gitu loh Bi, bahwa Konstantinopel itu sesuatu hal yang diperebutkan oleh dunia ketika itu. Itu zaman Umi Abi masih. nggak belajar loh kayak gitu loh? Umi belajar. Karena itu kayak sebuah informasi ya, informasi umum kan itu kan Bi pada zaman kita sekolah. Kok bisa itu ada wilayah yang di situ diperebutkan oleh dunia kala itu gitu. Mungkin Abi karena waktu itu Abi belum muslim ya, jadi di sekolah Abi nggak diajarin. Mungkin, tapi kayaknya mungkin iya, tapi Abi nggak tertarik mungkin sejarah gitu kali. Waktu itu mungkin belum tertarik sejarah. Nah tapi kalau itu nyantol aja gitu Bi, ada aja yang nyantol di pelajaran itu. Terus habis itu tuh menjadi informasi yang terpisah dengan materi Islam, di mana di situ waktu itu Umi juga awal-awal mendengar Al-Fatih itu sebenarnya awal-awal ngaji Umi denger Bi, tapi kayak nggak menarik gitu maksudnya. Nah tapi kayak terpisah gitu loh. Nah begitu materi waktu itu Abi sampein di forum ya, Al-Fatih dan keluar buku Al-Fatih, itu tuh makin kita itu jelas gitu. Terbayang ya. Tapi ditambah lagi kalau langsung praktek di tempatnya, itu baru makin sesuatu banget gitu loh. Karena kita bukan hanya kita itu dengar cerita gitu, tapi kita dengar cerita plus kita melihat langsung tempatnya. Nah itu jadi kayak komplit gitu. Tapi kan kalau orang pergi ke sana juga kan pasti mereka juga akan lihat tempatnya ya, walaupun nggak ikut Heritage of Ottoman. Nah kalau Heritage of Ottoman-nya nih, yang paling berkesan menurut Umi tadi kan ngelihat sejarahnya secara langsung. Bisa lebih detail lagi nggak, atau bisa lebih spesifik lagi nggak apanya? Lebih tempat lokasi-lokasi bersejarahnya sih kalau Umi. Lokasi-lokasi bersejarah. Kalau untuk hotel sama makanan, jujur kalau makanan
nggak sampai banget ngangenin ya. Tapi alhamdulillah di situ kita sudah terutama Umi ya Bi ya, sudah sangat sesuai dengan lidah Umi, jadi tetap semangat besoknya lagi. Ingat gitu. Pertama kali Umi 2013 ya pergi ke Turki dan Ummu Alila setiap kali pergi ke Turki itu pulang selalu turun sekitar 2 kilo. Iya. Itu selalu bagus, itu which is bagus ya. Dan sekarang Ummu Alila pergi ke sana nambah tuh kurang. Nambah ya. Nambah banget. Dan itu jelek bagi Abi ya, tapi Umi sangat merasa berbeda 2013 soal makanan. Iya, beda banget. Dengan 2023 sekarang jauh ya. Banget, karena kita tailor made ya. Kita coba untuk jalanin di Turki di setiap kota-kota. Umi nyicip, setelah Umi suka, kita masukin ke dalam list untuk jamaah untuk makan. Benar. Sehingga makanannya jauh berbeda pastinya dengan yang lain. Tapi bukan itu yang ngangenin ya. Iya. Karena bagaimanapun juga ya nasi Padang ya lebih enak gitu ya. Bagaimanapun juga ya nasi gandol lebih enak ya. Bagaimanapun juga bakso ditunggu-tunggu. Nah itu adalah orang Indonesia asli. Pergi ke umroh, pergi ke Turki, pergi ke Eropa, nyarinya masih nasi gitu ya. Itu nggak terlalu ya soalan makanan, tapi ya alhamdulillah bisa dimakan ya lebih daripada biasa. Berarti yang Umi garis bawah itu adalah tadi ya kayak tempat-tempatnya ya. Tempat-tempat yang bersejarah. Membuat Umi selalu kangen aja. Nah, tapi orang-orang yang pergi nggak hot juga pergi ke tempat-tempat itu juga. Oh enggak, beda. Misalnya, orang yang nggak ikut hot biasanya lebih banyaknya itu ke tempat-tempat lebih ke pemandangan, Bi. Oke, sightseeing ya, pemandangan. Terus kalaupun ibaratnya di situ ada beberapa tempat yang di situ dikunjungi juga, yang kita pergi dikunjungi misalnya Hagia Sophia, Top Kamu. Tapi setahu Umi mereka nggak ada penjelasan. Ya, mereka jadi memang kalaupun ada penjelasan dibebasin di dalam gitu. Penjelasannya umum ya, penjelasan umum. Bukan yang khusus, bukan yang tujuannya pembelajaran. Karena kalau kita tujuannya kita pembelajaran. Dari awal kita udah bilang bahwa pulang dari situ kita harus bawa sesuatu. Kalau kita nggak bawa sesuatu ya kita rugi dong. Sudah bayar segitu mahal, tapi kita pulang cuma bawa misalnya cuma healing misalnya, atau cuma seeing gitu misalnya, sightseeing gitu misalnya, kan sayang ya. Tapi kalau kita di sana itu kita ada pelajarannya. Dan kalau seandainya pergi ke Turki biasa mainstream punya itu mereka pergi ke banyak tempat. Tapi kalau kita cuma 3 kota dan kita coba untuk in depth ketiga kota itu. Kalau di antara tempat-tempat bersejarah nih yang paling Umi ngangenin apa? Tempat bersejarah kalau bagi Umi yang pasti Istanbul pasti paling suka tetap. Istanbul apanya? Suka. Umi paling seneng itu area-area masjid. Masjid. Umi seneng banget kalau Abi ajak Umi itu ke tempat-tempat yang kita baru menemukan gitu. Jadi karena tempat baru ya? Iya, jadi bagi bukan Umi tempat belanja ya? Enggak. Karena buat Umi di Turki itu apa ya belanja ya yang jadi situ. Explore ya sebenarnya ya. Explore, Umi paling suka explore. Jadi kita sudah 10 tahun ke sana. Tapi tetap aja ada yang baru gitu. Jadi dan di situ yang barunya itu maksudnya itu udah bangunan tua banget. Terus di situ misalkan baru dibuka karena dia baru direnovasi gitu. Itu buat Umi seneng banget. Istanbul itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Dan terakhir walaupun bukan di Istanbul, kita mencoba untuk nyari pembaruan terus ya. Di bursa kita pergi ke Iznik, kita pergi ke tempat-tempat yang karena Abi tuh sebenarnya bosenan kalau pergi-pergi. Jadi kita tetap harus cari sesuatu yang kita explore sehingga kita dapat sesuatu yang baru gitu ya. Jadi gitu. Biasanya jamaah pulang kita explore. Untuk jamaah berikutnya. Benar. Ya. Terus apa lagi yang Umi suka? Itu kan kalau tempatnya ya. Terus apa lagi yang Umi suka dari hot? Yang menurut Umi ini kayaknya nggak ada nih di trip-trip yang lain. Kan kita mau ngasih tahu orang. Jadi hotel pasti ya Bi ya, karena Umi pernah merasakan hotel yang di situ jauh dari kota tua. Biasanya trip-trip yang biasa itu kan hotelnya kan jauh ya. Dan jadi, kita nggak bisa explore kota tua di subuh khususnya. Jadi hotel itu ya udah untuk tidur tok. Nah, tapi kalau untuk yang hotel yang dipilih oleh Abi dalam hal ini hot, itu tuh selesai itinerary sehari itu kita masih bisa jalan-jalan gitu loh. Jadi masih bisa sholat maghrib, isya, subuh itu di tengah masjid yang sangat luar biasa juga. Karena gini, kita harus jelasin bahwa Istanbul itu besar besar banget kalau Istanbul yang sekarang. Tapi kalau Istanbul di zaman dulu ya cuma
daerah di Konstantinopel ya, itu adalah daerah segitiga yang dilindungi oleh benteng. Ya. Dan disitulah namanya Kota Tua. Dan di Kota Tua itu ada sekitar, kalau nggak salah Abi ya, sekitar 1.000 masjid. Iya, ini apa namanya? Bukan nih masjid. Berapa? Jumlah hari dalam 1 tahun. Itu dulu gereja. Itu gereja. Oh, gitu. Nah pas udah jadi 1.000 jadi Muslim, hampir seluruh gereja jadi masjid, terus ditambahin masjid yang baru. Masjid baru. Nah dan itu di dalam Kota Tua itu ada sekitar 800-an kalau nggak 1.000-an, kita lupa. Nanti coba kita cek ya. Dan masjid-masjid itu ada yang bagus-bagus, namanya masjid-masjid sultanat. Ya. Jadi masjid-masjid kesultanan yang dibangun oleh sultan-sultan. Nah itu bagus-bagus banget, dan itu letaknya di dalam kota semua. Ya. Gitu kan. Jadi itu yang kita kejar pas subuh-subuh ya. Dan subuh-subuh biasa kita ngajakin jamaah juga biar mereka ngerasa seperti apa subuh-subuh, terus kita nyari masjid. Ya. Nah sehingga Luar perjalanan biasa. kita coba untuk subuh-subuh gitu ya. Ya. Nah terus apa lagi yang Umi senang dari Hot selain itu? Tadi udah tempat-tempat yang sekaligus ada maknanya, perjalanannya bukan hanya jalan-jalan, tapi perjalanannya adalah edukasi sejarah. Yang kedua tadi yang Umi sampaikan adalah tadi ya apa namanya, vibes-nya lah kira-kira gitu ya, kondisinya di mana Umi bisa explore dan segala macam, dan kita coba untuk anterin jamaah juga. Apalagi kira-kira selain itu? Buat Umi secara pribadi lagi ya Umi, ini ke apa namanya dalam diri Umi sendiri, jujur kalau dengan apa namanya Abi mengadakan materi Hot ini, itu membuat Umi merasa bahwa kita paling tidak ikut berkontribusi gitu ya, berkontribusi dalam dakwah yang mungkin di situ mudah-mudahan dihitung oleh Allah pastinya ya Bi ya. Ketika kita membawa jamaah di sana bukan hanya sekedar apa namanya jalan-jalan gitu loh, bukan hanya sekedar hiburan, healing, fun gitu loh, tapi target besarnya itu makin banyak orang-orang yang awalnya mungkin masih kayak tadi, kayak nasibnya kayak Umi ya Bi ya, yang di situ masih kayak teori gitu kan ya, tapi ketika kita lihat langsung ke sana itu membuat kita tuh nggak bisa melihat mengingkari sebuah fakta gitu loh, bahwa dulu Islam itu pernah sampai dengan kondisi kayak begitu. Jadi para jamaah ini biasanya langsung pada antusias gitu loh. Jadi apa nih Ustadz yang harus saya lakukan gitu sampai di Indonesia gitu loh. Yang saya bisa berikut kontribusi untuk Islam gitu. Itu senang banget buat Umi Bi. Berarti efek dakwahnya ya. Karena kita juga terus terang Abi cuma selama ini kita berdua lah ya, walaupun Umi kadang-kadang minta Abi coba ke tempat yang lain, tapi kalau Abi terkhusus ya Abi kan malas banget ya untuk ke tempat yang lain selain Turki. Kenapa? Karena Abi memandang bahwa hidup kita kan memang dakwah ya, walaupun boleh saja kita pergi ke tempat yang lain juga dakwah juga. Misalnya kita pergi ke Mesir mungkin dakwah walaupun belum pernah ya, ke Maroko mungkin dakwah walaupun belum pernah, ke Eropa, ke Jepang bisa jadi juga dakwah materi gitu ya. Walaupun mungkin nggak sekental di Turki. Tapi Turki ini benar-benar apa ya, karena Abi meniatkan dan menjadikan ini sebagai salah satu wasilah atau metode dakwah, bukan metode uslub dakwah atau cara dakwah, maka kita sangat serius dalam soalan Turki ini. Nah kita berharap orang-orang ketika ikut itu pulang dia bisa untuk berkontribusi yang paling bagus untuk dakwah. Nah ini yang terakhir nih Umi, ada yang paling banyak orang bilang harganya mahal banget Ustadz gitu katanya. Harganya mahal banget. Sekarang aja misalnya contoh sekitar 36 juta yang terakhir ya. Itu berangkat, sementara orang berangkat dengan yang biasa itu 20 berapa? 26. Hampir 20 ada Bi. Ada yang 20 hampir ya. Di bawah 20 ada malah. Di bawah 20. Itu pas pandemi kali di bawah 20. Oh iya mungkin. Ya, tapi ya sekitar itulah ya. Bahkan jauh mungkin jauh banget, bisa hampir 2 kali lipatnya. Gitu kan ya. Nah, cuman kalau Abi, entah kalau Umi ya sebagai seorang pedagang ya. Kalau Abi gini, contoh ya misalnya, kita bikin rumah nggak pakai konsultan. Misalnya ya, maka kalau kita pas bikin rumah dan setelah jadi itu banyak sekali hal-hal yang kita nggak tahu dan akhirnya namanya orang baru jalan ya, bikin rumah banyak banget kesalahan-kesalahan, akhirnya dia harus ulang lagi dan itu biayanya lebih mahal menurut Abi. Biaya waktu, lalu kemudian biaya kesalahan itu yang harusnya bisa dihilangkan. Nah itu maka seolah-olah jasa konsultan untuk bikin rumah tuh mahal. Tapi sebenarnya kesalahan ketika dia nggak punya konsultan karena memang dia nggak biasa itu lebih mahal. Yang kedua gini, kalau menurut Abi ya, contoh ya, ada orang pergi taruhlah misalnya sekitar 20 juta misalnya atau 22 juta pergi ke Turki. Sementara mungkin itu adalah uang yang mungkin dia kumpulin banget karena dia pengen ke sana untuk belajar misalnya. Dan ketika dia pergi akhirnya dia harus kecewa. Ini kan ya kalau orang belum pernah pergi ya berarti ada 2 kemungkinan dong. Harapannya jadi nyata atau harapannya nggak jadi nyata.
selama ini yang kita dapatkan orang-orang bilang, wah aku pikir semua pergi ke Turki itu kayak yang kita promoin, kayak Heritage of Ottoman. Ternyata pas sampai sana kecewa. Kenapa? Karena kepergian dia ternyata ya tidak ada sejarah-sejarahnya, belum lagi di sana pengalamannya nggak enak, belum lagi makanannya dan segala macam, hotel dan seterusnya, pokoknya ambiar. Nah jadi dia keluarin 20 juta itu, menurut Abi mendingan dia tabung lagi sampai kemudian dapat untuk ikut hot. Kenapa? Karena dengan itu dia dapatnya lebih berharga sebenarnya, yang dia nggak akan dapat kalau itu bukan program yang memang dibuat untuk sejarah, untuk edukasi sejarah. Karena kita buat program ini, pertama kita udah riset dari tahun 2013. 10 tahun kita riset, makanan kita riset, destinasi kita riset, hotel kita riset, bahkan program kita riset terus-menerus. Biar plot-plotnya pas gitu ya. Biar plot-plotnya plot-plotnya pas, gitu kan ya. Dan ini sampai kemudian waktu-waktunya kita riset ya. Dan ini hasilnya udah 10 tahun terbukti, udah berapa angkatan ya? Lebih daripada 15 kayaknya angkatan ya. Lebih daripada bahkan mungkin sampai 20 ya mungkin ya. Nggak pernah gitu. Ya, jadi kira-kira sudah banyak sekali angkatan-angkatan yang sudah diluluskan dari program ini, dan alhamdulillah ya kita bisa melihat hasilnya ya lumayan bagus, dan bahkan kita sudah coba kepada anak-anak kemarin, anak-anak SMP dan anak-anak SMA, dan alhamdulillah juga berhasil bagus. Itu yang sudah kita lakukan. Itu secara apa ya, intangible. Secara yang nggak kelihatan. Yang kelihatan ya bedanya banyak, hotel, makanan, kemudian perjalanan, itinerary yang jelas menjadikan harga itu jauh lebih mahal daripada yang biasa. Tapi balik lagi, apa yang kita cari? Kalau yang kita cari adalah cuma healing, iya benar, gak usah ikut hot. Karena hot tuh mahal banget. Kalau kita cari cuma jalan-jalan, ya mendingan kita pergi lewat yang biasa gitu ya, atau pergi di domestik aja, cuma mau nyari pantai, mau nyari gunung, mau nyari pemandangan, udah jangan ke Turki, ke tempat yang lain juga bisa, healing juga bisa. Tapi kalau mau nyarinya sejarah, yang dicari adalah nilai yang lain selain daripada yang tadi yang biasa aja, nilai yang kita tadi obrolkan, maka itu jadinya ya tidak mahal sebenarnya. Karena tadi, kalau menurut Umi gimana tentang harga tadi? Ya, jadi ini juga ada fakta juga yang berapa kali Umi inget banget, ada beberapa kali, tapi yang Umi inget 2 kali. Pertama ketemu sama jamaah dari trip yang murah tadi. Waktu itu di salah satu destinasi, ketemu Abi, sampai dia nangis gitu. Nangisnya kenapa? Serius? Iya gitu kan ya. Nangis karena dia sebenarnya kepengen ikut Abi, tapi gitu. karena uangnya nggak cukup, akhirnya di situ dia pergi yang biasa, dan mungkin dia ngerasa kayak kecewa gitu. Yang kedua juga sama ibu-ibu waktu itu baru landing di Bandara Jakarta, kemudian dia cerita, saya tuh kayak nggak dapat apa-apa gitu kan ya. Jadi saya tuh berharapnya itu dapat materi sejarah kayak saya nonton di YouTube-nya Ustaz Felix gitu kan ya. Tapi memang nggak dapat. Apalagi di situ dia cerita kayaknya non Muslim gitu kan, yang dari Indonesia. Itu yang kadang-kadang. Makanya. Terus? Nah, kayaknya ketika itu ya akhirnya di situ Umi jelaskan yang bisa Umi jelasin lah. Tapi intinya di situ, jadi kalau memang di sini teman-teman kepengen belajar, ya nggak cocok kalau itu ikut perjalanan yang biasa. Tapi kalau memang mau belajar yang memang cocoknya yang memang di hot, dan di situ harga mahal karena memang hotelnya, kemudian juga dihilangkan juga belanjanya. Mandatory shopping ya. Itu ngaruh banget ke harganya. Mandatory shopping itu kayak mendatangi tempat-tempat perbelanjaan seperti jaket kulit, kemudian karpet, batu, oleh-oleh, perhiasan. Jadi kita ngapain jauh-jauh ke Turki kok ngelihat gelang sama kalung gitu. Dan ternyata setelah kita hitung-hitung dari perjalanan biasa itu, ternyata sekitar menurut beberapa orang dan kita hitung sendiri, 40% waktu perjalanan itu habisnya di jalan. Bener. Dan sekitar 20-30% habisnya di belanja. Tempat belanja. Akhirnya cuma jalan-jalan cuma 30%. Dan makanannya juga membuat menderita gitu ya. Iya, nanti kita coba breakdown ya berapa jam ya ketika. Mungkin lain kali perlu kita datengin orang yang sudah pernah ikut tour mainstream ya kali. Boleh. Supaya nanti kita bisa obrol lebih lanjut. Banyak yang bisa diulik tuh mereka. Iya. Oke, itu aja, nanti insya Allah kita coba sampein secara yang lain yang menarik lagi. Dan kalau bagi teman-teman sekalian yang berminat untuk ikut pergi ke Turki, teman-teman bisa cek @terangtrip. Dan kalau teman-teman juga mau umroh bareng kita, kita ada umroh kapan? Akhir tahun ya? Insya Allah akhir tahun, cek juga di @terangtrip. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.